I can swear, I can joke. I say what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys, and you see me holding up my middle finger to the world. Fuck your ribbons and your pearls. Cause I'm not just a pretty girl, I'm more than just a picture. I'm a daughter and a sister. Sometimes it's hard for me. Perkenalkan, nama saya Fajar Ibrahim Saputra dari kelas L, jurusan S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Bina Bangsa. Perkenalkan, nama saya Lepia Zahra Rujana dari Fakultas Ekonomi Bisnis Program Studi Manajemen kelas 1L Universitas Bina Bangsa. Perkenalkan, saya Riana Dayu dari Fakultas Ekonomi Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Bina Bangsa. Perkenalkan, nama saya Anefai Ahmad Barik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Apa sih persediaan barang dagang itu? Pengertian persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang yaitu salah satu jenis aset lancar yang relatif besar di suatu perusahaan barang dagang maupun perusahaan manufaktur. Persediaan di sini mencakup semua barang yaitu dimiliki perusahaan pada saat tertentu yang dijual kembali, dikonsumsi atau diproses lebih lanjut dalam siklus normal atau operasional perusahaan. Apa saja klasifikasi persediaan itu? Klasifikasi persediaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu menurut PSAK No. 14 2007, PSAK Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia No. 14, yang menyatakan bahwa persediaan adalah aktiva A. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, B. Dalam proses produksi atau perjalanan, C. Dalam bentuk bahan yang digunakan proses produksi. Yang kedua adalah menurut jenis perusahaan. Pertama, bahan baku, barang persediaan milik perusahaan yang akan diolah lagi melalui proses produksi sehingga akan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi sesuai dengan kegiatan perusahaan. Yang kedua, barang dalam proses, adalah barang yang masih memerlukan proses produksi untuk menjadi barang jadi. Yang ketiga, barang jadi adalah barang hasil proses produksi dalam bentuk final sehingga dapat segera dijual. Terdapat dua jenis sistem pencatatan, yaitu Sistem pencatatan barang dagang ada dua. Yang pertama, sistem periodik. Sistem periodik adalah sistem pencatatan yang dilakukan pada setiap akhir periode, menghitung secara fisik untuk menentukan jumlah persediaan akhir tahun. Yang kedua, sistem permanen adalah sistem pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus, yaitu dengan membukukan setiap transaksi persediaan baik pembelian maupun penjualan. metode-metode dalam penentuan nilai persediaan. Metode dalam menentukan nilai persediaan. Yang pertama, metode FIFO. Metode ini beranggapan barang yang ada pada awal dianggap dijual paling awal juga. Biasanya, kasus ini sering terjadi di bidang penjualan makanan atau minuman. Misalnya, kamu menjualkan bisnis penjualan roti, maka roti yang terlebih dahulu dijual yaitu roti yang pertama kali masuk ke toko. Yang kedua, metode LIFO. Artinya adalah yang masuk terakhir dan keluar pertama. Metode ini mengasumsikan bahwa barang persediaan yang dibeli pertama akan dikeluarkan di akhir. Biasanya kasus ini dipakai untuk penjualan di bidang yang bisa dibilang akan lama-lama, semisal fashion seperti baju, celana, dan sepatu. Dua, metode rata-rata. Metode ini membagi antara
biaya persediaan barang dagang untuk dijual dan jumlah unit tersedia. Jadi kesimpulannya adalah Untuk kesimpulannya, pada umumnya dalam suatu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan manufaktur akan selalu melakukan perhitungan terhadap ketersediaan barang setiap kali barang tersebut keluar dari gudang maupun terjadi pembelian barang. Seringkali perusahaan akan memperhitungkan ketersediaan barangnya pada saat akhir periode atau periodik dan pada saat barang masuk ke gudang ataupun keluar dari gudang atau perpetual.